Bahkan apa yang disampaikan oleh Syalu kaitan dengan nasib suatu kaum akan berubah kalau misalkan kaum itu sendiri yang mau merubahnya, yang tertuang dalam surat Ar-Rod ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya kayak gitu. Nah, begitupun di dunia kerja kita, ya. Hidup itu nggak ada yang instan. Bahkan pernah ada ulama yang berceramah kaitan ayat ini, yang dimana isinya itu ketika kita dilahirkan dalam keadaan miskin itu udah menjadi hal yang biasa. Tapi ketika kita dilahirkan miskin terus meninggal juga dalam keadaan miskin, nah itu yang nggak biasa. Jangan sampai maksudnya udah melahirnya dari keluarga yang kurang berada atau miskin, tapi kita juga meninggal dalam keadaan miskin. Artinya tidak ada perubahan hidup yang kita lakukan, tidak ada proses, tidak ada ikhtiar yang kita lakukan sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Nah, dalam pekerjaan ini itu adalah suatu proses untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Tapi ingat ya, tidak ada yang instan. Ya kayak gitu, karena semuanya yang instan itu hampir semuanya itu tidak ada yang baik kayak gitu, termasuk pekerjaan. Kalau kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik, ya benar-benar dilakukan proses ikhtiarnya dan didukung dengan doa kayak gitu, ya. Karena kalau kita hanya sekedar ikhtiar, kerja keras siang malam tapi nggak dibantu dengan doa, sombong. Karena apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak terlepas dari campur tangannya Allah, kan begitu ya. Nah, makanya jelas yang dituangkan dalam surat Ar-Rod tersebut, ya kayak gitu. Jadi kita bekerja, jalankan pekerjaan kita dengan baik, jujur, dan jalankan amanah serta kepercayaan yang sudah diberikan BMI kepada kita. Siapa kita? Kita siapa? Jangan belum ada. Juara. Setiap pagi aku bangun dengan satu niat, bukan untuk mencari pujian, tapi untuk melayani dengan hati nurani. Karena aku percaya pengabdian tak selalu butuh panggung. Aku staf lapang Kopsya BMI. Tugasku sederhana, tapi bermakna. Menyapa anggota, menekan cerita mereka, dan memastikan rembung pusat berjalan. Bukan hanya sebagai kegiatan, tapi jadi ruang harapan. Assalamualaikum Bu. Semuanya ya. Saat ku datang, mereka sudah berkumpul menunggu kedatanganku. Berdoa agar rembuk pusat ini berjalan dengan lancar.
Setiap rembung pusat bagiku adalah jembatan. Jembatan antara koperasi dan anggotanya. Aku tahu, di balik senyum anggota ada banyak cerita tentang usaha kecil yang mulai berkembang, tentang anak-anak mereka yang bisa sekolah karena berkat Kopsya BMI, dan aku bersyukur bisa jadi bagian dari perjalanan itu. Kadang lelah itu datang. Tapi setiap senyum yang kubalas, setiap tangan yang kujabat, rasanya jauh lebih berharga dari sekedar upah. Aku bukan siapa-siapa, tapi di Koperasi BMI ini, aku berarti. Dan selama masih bisa melangkah, aku akan terus mengabdi, walau tanpa panggung. Kadang, tugasku membawaku ke rumah-rumah yang mungkin tak banyak orang tahu. Rumah sederhana yang di dalamnya tinggal harapan yang belum padam. Saat aku menyerahkan bantuan, bukan hanya sembako, tapi juga perhatian. Aku merasa inilah inti dari koperasi kita, kemanusiaan. Kami di Koperasi BMI terus menjalankan prinsip koperasi sesuai jati diri, untuk menjadi yang mandiri, berkarakter, dan bermartabat. Karena inilah jalan pengabdian kami, meski tanpa panggung, tetap kami jalani dengan sepenuh hati.